Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku. Semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi. Sahabatku, saudaraku, selamat berjumpa kembali. Dan mengawali hari ini, mumpung masih di Hari Raya Idul Fitri, kami semua dari manajemen Entrepreneur College mengaturkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah. Mudah-mudahan dosa sesama kita terhapus. Dengan perjumpaan kita, insya Allah menjadi wasilah hilangnya dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan kita bersama. Dan saudaraku semua, bisnis jalan terus, semangat harus terus terkobarkan walaupun dalam kondisi sulit di era pandemi corona. Karena apa? Karena kebutuhan kita tidak bisa dihentikan. Perut kita tetap minta diisi, kebutuhan kita terus harus terpenuhi, dan segala ikhtiar harus kita perjuangkan, yakni untuk terus berkarya, untuk terus menebar kebaikan, untuk menebar semangat positif, supaya kita terus hidup dengan penuh berkelimpahan, hidup dengan penuh syukur, hidup dengan penuh berlapang hati dan lapang pikiran. Saudaraku, sahabatku yang saya hormati, kita akan ngomongin satu hal tentang ya ini klasik ya di dunia wirausaha kita. Karena apa? Karena orang Indonesia itu rata-rata pengennya jadi karyawan. Orang Indonesia lulus perguruan tinggi yang dikejar adalah melamar pekerjaan di perusahaan, di kantor-kantor pemerintahan, di BUMN. Lulus SMK, lulus SMA, semuanya rata-rata pengen langsung cepat kerja. Kenapa orientasinya cepat kerja? Ini khas sekali negara berkembang, saudaraku. Jadi memang kita cara berpikirnya adalah diajarkan oleh orang-orang tua kita untuk menjadi seorang pegawai. Ini mungkin juga akibat kita dijajah Belanda terlalu lama, 350 tahun lebih, sehingga kita dicetak oleh mental-mental inferior, oleh mental-mental yang kita cukup jadi inlander, kita cukup menjadi amtenar, gitu. Jarang sekali yang kita diajarkan untuk menjadi entrepreneur. Maka itu channel ini mudah-mudahan terus memberi motivasi kita untuk terus berjuang walaupun keadaannya seperti apapun, agar kita menebar kebaikan, menebar virus-virus entrepreneurship, agar lebih banyak orang menjadi wirausaha. Mengapa ini selalu kita semangatkan, kita kobarkan semangat ini? Karena kami di lembaga ini memiliki spirit atau visi misi one family, one entrepreneur. Satu keluarga, satu pengusaha. Kita ingin banyak orang di negeri ini menjadi pengusaha, saudaraku. Ya, karena kalau banyak orang menjadi pengusaha di negeri ini, maka insya Allah kesejahteraan itu akan menjadi nyata. Ya, banyak orang pengangguran bisa diserap. Ya, jangan orang asing lah yang akan jadi pengusaha di negeri ini. Caranya gimana? Caranya bukan kita maki-maki orang asing, bukan kita maki-maki orang yang datang kemari berinvestasi, tapi yang kita harus sadar bahwa kita ini sudah berbuat apa untuk negeri ini. Apa yang kita lakukan untuk negeri ini? Kalau kita ternyata adalah membesarkan bisnis orang lain, artinya apa? Ya sama saja. Kita ini akhirnya menjadi kuli, menjadi amtenar, menjadi pegawai. Dan itu memang yang terjadi di masyarakat kita. Jangan lupa catatan kita di Badan Pusat Statistik Nasional itu 83,1% sarjana di negeri ini adalah menjadi pegawai.
Sementara sarjana yang menjadi pengusaha itu hanya 5,8%, saudaraku. Bayangin, teramat sangat sedikit kan orang-orang pintar di negeri ini yang menjadi pengusaha. Kemana orang-orang pinternya? Orang-orang pinternya adalah lari ke perusahaan, lari jadi pegawai, lari membesarkan bisnis orang lain. Bahkan orang asing yang datang pun karyawannya direkrut orang-orang terbaik. Ya, ini orang-orang yang di ranking kampusnya ranking terbaik. Ya, alumni SMK, alumni SMA, semua berbondong masuk pabrik. Jadi kita akhirnya menjadi buruh rata-rata. Akhirnya siapa yang menjadi pengusaha? Orang lain lagi. Maka kita harus memotivasi, kita harus terus memberi semangat. Ada anak-anak bangsa yang harus kita tumbuhkan untuk menjadi seorang wirausaha sekecil apapun, saudaraku. Ya, karena apa? Karena kebanyakan kita ya itu selalu banyak hambatan. Mental blocking kita itu terlalu banyak. Kita ingin zona aman, kita ingin zona nyaman. Ya, itu yang selalu menjadi pilihan-pilihan hidup kita. Ya, kita tidak nyaman atau tidak terbiasa dengan zona resiko, zona yang penuh challenge, zona yang penuh tantangan. Kita selalu menghindar itu. Kita menghindar tantangan, kita menghindar challenge, kita menghindar kesulitan. Sehingga apa yang terjadi? Kesulitan itu diambil oleh orang lain. Kita cukup menjadi karyawannya. Pengusaha profesi ini diambil oleh orang lain. Kita cukup menjadi pegawainya. Dan ini yang terjadi. Dari mulai tukang sapu, satpam, sampai kemudian menjadi manajer-manajernya, rata-rata adalah kita hanya cukup bangga menjadi pegawai dan cukup bangga dengan gaji yang mungkin saja besar. Tapi ingat, kita kadang menggadaikan nasionalisme, kita menggadaikan kedaulatan ekonomi kita menggadaikan kedaulatan bangsa kita. Kenapa? Kita tidak bisa lebih produktif lagi. Produk di sini banyak sekali, tapi kita tidak mampu menjual. Banyak orang bisa produksi tapi tidak bisa menjual. Kenapa? Karena untuk menjual itu butuh challenge, butuh tantangan, butuh latihan, butuh kebiasaan untuk bisa bertempur di lapangan sana. Dan kita mencari aman, maka kita selalu kalah, saudaraku. Maka itu supaya kita teruslah kita berikhtiar terus. Saudaraku, sahabatku, apa yang harus saya katakan di sini? Supaya kita bisa menggempur zona-zona aman dan zona nyaman kita, yang pertama saya harus katakan adalah gempurlah ego kita. Bunuhlah ego kita. Bunuhlah gengsi kita. Bunuhlah malu kita. Bunuhlah yang membuat kita rendah diri, malu, atau tidak percaya diri, takut nggak laku, takut nggak sukses, takut gagal, takut bangkrut. Ini yang sering terjadi. Mental block seperti ini yang kemudian menghambat kita untuk akhirnya kita kalah terus berjuang bersama para kompetitor kita. Saudaraku, sahabatku, kita harus berjuang terus supaya apa? Supaya kita bisa memenangkan pertarungan dan kita bisa menjadi tuan di negeri sendiri. Hari ini kita belum menjadi tuan di negeri sendiri, walaupun itu produk-produk kita. Apalagi hari ini handphone kita, hanya dengan satu handphone kita sudah tanpa batas, tanpa jarak. Sehingga orang asing di seluruh dunia bisa masuk negeri ini, akan membanjiri produknya dan akan terus seperti itu. Kalau kita tidak kuat, kalau kita tidak berbenah di internal kita, para anak-anak bangsa untuk ditumbuhkan menjadi wirausaha, kita akan selamanya kalah. Maka itu yang saya selalu motivasi, bagaimana anak-anak muda di negeri ini harus tumbuh menjadi seorang wirausaha. Dan untuk menjadi seorang wirausaha memang kita harus mengambil pilihan-pilihan. Karena ini pilihan hidup. Ya, tidak bisa dipaksakan karena ini membutuhkan perubahan mindset yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena kita terbiasa dibekali orang tua kita, keluarga kita, sekolah kita, kampus kita untuk hanya menjadi pegawai. Mindset kita dicetak untuk hanya menjadi seorang amtenar. Maka itu kita harus berani merubah diri sendiri. Itu yang harus dilakukan. Saya hanya menyarankan selalu, kalau Anda umurnya masih di bawah 30 tahun, Anda masih cukup kuat. Siapapun, mahasiswa, pelajar, atau anak muda manapun yang umurnya masih di bawah 30 tahun, saya sarankan untuk menjadi startup, sarankan untuk memulailah dengan cara membangun perusahaannya sendiri. Gali ilmu sebanyak-banyaknya tentang bisnis,
cari wawasannya, cari pengalamannya, jatuh, bangun, bangkrut, dan sebagainya. Itu akan menjadi pembelajaran yang sangat efektif dan sangat belajar untuk membangun apa? Membangun konglomerasi. Dan tumbuhnya konglomerat-konglomerat di negeri ini adalah karena dibangun oleh keadaan, kondusivitas negara, dan semuanya akan mendukung untuk menjadi seorang pengusaha. Pertama, lahirkanlah perusahaan-perusahaan dari tangan anak-anak bangsa sendiri. Ya, kami di Entrepreneur College siap membantu bersama Anda untuk kita semua. Yang kedua, kalau Anda punya uang, usianya udah di atas 30, di bawah 40 atau di bawah 45 lah. Kalau Anda punya uang, saya rekomendir untuk Anda membangun bisnis waralaba. Ya, bangunlah bisnis waralaba, belilah waralaba, tapi dengan satu syarat, karena syarat membeli waralaba adalah Anda punya uang. Nah, repotnya kalau kita tidak bisa punya uang banyak. Hari ini kita tidak punya uang banyak, gimana mau membeli waralaba? Yang kedua, kita tidak bisa membangun bisnis. Nah, apa yang saya harus lakukan? Saya hanya merekomendasikan yang terakhir adalah bisnis individu berupa apa? Berupa bisnis network marketing. Bisnis network marketing itu adalah satu bisnis yang sangat-sangat menarik, sangat exciting, karena apa? Bisa memberikan income besar. Persamaannya apa sih antara konglomerasi, antara korporasi, antara waralaba dan network marketing? Persamaannya satu, yakni mereka sudah memiliki sistemnya. Ingat, bisnis yang memiliki sistem itulah bisnis yang kuat. Maka itu rekomendasi saya adalah gabunglah kepada bisnis-bisnis yang sudah punya sistem. Tinggal Anda memilih, di negeri ini banyak sekali bisnis-bisnis network. Tapi ingat, Anda harus jangan terjebak. Bedakan antara network marketing, multi-level marketing, money game, terus Ponzi, ya, dan aneka macam yang nanti Anda akan ketemu, ada lisensi, ya. Ini semuanya akan membuat Anda terjebak kalau Anda tidak tahu masing-masing. Apa yang saya lakukan? Pelajari betul kalau itu multi level. Apakah orang membuat multi level itu dapat bonusnya dari rekrutmen? Kalau itu dari rekrutmen, artinya iuran anggota baru yang akan membuat bonus kita, itu Anda bisa terjebak kepada money game atau multi level rekrutmen. Multi level yang benar adalah menjual barang, dan barangnya itulah yang membuat kita punya bonus. Dari penjualan, perputaran omset barang itulah yang membuat bonus kita mengalir karena ada di dalam sebuah sistem. Itu kalau Anda tidak punya uang banyak karena tidak mampu membeli waralaba. Itu karena kedua, kalau Anda tidak mampu membuat konglomerasi atau korporasi karena kita sudah jatuh bangun membangun sistem bisnis tidak mampu atau belum mampu. Maka itu yang terbagus 3 sebetulnya. Inilah bisnis kuadran kanan yang oleh Robert Kiyosaki disebut sebagai bisnis bersistem. Apa itu? Saya ulangi lagi, yakni 1, konglomerasi atau biasa disebut korporasi. Yang kedua adalah waralaba atau franchise. Yang ketiga adalah network marketing. Nah, ini Anda pelajari betul bedanya network marketing, multi level marketing, multi level rekrutmen, sampai Ponzi dan seterusnya. Anda nanti akan ketemu binary, trinary, sampai matahari dan sebagainya, jaringan-jaringan seperti itu. Anda harus pelajari betul, itu orang memperoleh bonus karena rekrutmen atau karena barang yang tidak logik. Misalnya sabun harganya 5.000 dijual menjadi 50.000 atau dijual menjadi 500.000, kan nggak logik. Padahal sabun yang seharusnya 55.000 pun sudah jadi, tapi ternyata bisa dijual 500.000. Kenapa? Selisih harga ini untuk membuat bonus. Jadi orang tidak mengejar sabunnya, malah mengejar bonus-bonusnya. Nah, multi level yang benar adalah concern pada produk, produknya mesti produk berkualitas. Syukur yang terbagus adalah kalau perusahaannya sudah lama. Artinya apa? Sudah teruji oleh waktu. Dan yang tidak kalah penting sekali lagi adalah bonus itu diperoleh dari produk
atau omset yang kita ciptakan, bukan dari rekrutmen. Itu hal yang saya kira sangat penting untuk kita ketahui bersama. Karena apa? Karena menjadi pengusaha itu memang pilihan. Jangan lupa subscribe ya.